Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Hopefully, you will be very fine and great. Okay, all viewers whom I love, in this special occasion and a great opportunity, I would like to continue our discussion in our lesson. Uh, it is still about 8 parts of speech, and now we reach to the eighth part of speech. It is adjective. Baiklah, para pemirsa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adjektif, melanjutkan pembahasan macam-macam kata, 8 macam kata yang kemarin sudah kita kupas tuntas tentang noun, pronoun and verb, and now sekarang kita melangkah pada kata keempat, yaitu adjektif atau kata sifat yang di dalam kamus kita sering kenal dengan singkatan KS. Well, kita langsung pada penjelasan apa itu adjektif atau kata sifat. Adjective is a word that qualifies noun or pronoun by describing it. I repeat you once again, adjective is a word that qualifies noun or pronoun by describing it. Adjektif adalah sebuah kata yang mensifati kata benda atau kata ganti dengan cara mendeskripsikannya. It kembali pada noun atau pronoun. Jadi adjektif ini berfungsi mensifati kata benda atau kata ganti. Dengan cara apa? Menjelaskan kata benda atau kata ganti tersebut menjadi lebih spesifik, lebih khusus, lebih spesifik dengan berbagai macam sifat. Okay. Well, now we will learn more detail about adjective. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh adjektif di dalam kalimat. Example number 1, we study English lesson. Kita belajar bahasa Inggris. Pay attention carefully to the color word. Perhatikan pada kata yang bercetak warna. English lesson. Yang kedua, Harun is a diligent boy. Harun adalah anak yang rajin. Diligent di sini sebagai kata sifat karena mensifati kata benda boy. Kemudian number 3, Rahman has 2 pens. Rahman mempunyai 2 pulpen atau 2 pena. 2 is adjective. 2 adalah kata sifat yang mensifati kata benda pen. Kemudian number 4, he has some books. Dia mempunyai beberapa buku. Some adalah adjektif yang mensifati kata benda book. Number 5, the students are learning well. Siswa-siswa ini sedang belajar dengan baik. Number 6, every pupil has to study. Setiap siswa harus belajar. And number 7, what time is it now? Jam berapa sekarang? Number 8, here is our room. Ini di sini adalah ruang kita atau kamar kita.
Well, now we will explore one by one from the sentence number 1 until number 8. And first, we will talk more detail about adjective in a complete sentence. Number 1, we study English lesson. Kita belajar bahasa Inggris. Perhatikan pada kata yang bercetak warna. Di sini kita fokus pada English. Ya. English adalah adjektif karena mempunyai fungsi mensifati kata benda lesson. Nah, lesson ini kata benda. Sedangkan adjektif English ini adalah adjektif atau kata sifat. Nah, fungsi adjektif ini adalah mensifati kata benda setelahnya. Sebelum ada kata English yang berfungsi mensifati kata benda itu, maka kita akan mendapatkan sebuah kalimat seperti ini. We study lesson. Kita belajar pelajaran. Pelajaran itu masih bersifat general umum. Ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran kimia, biologi, matematik, dan lain sebagainya. Dengan adanya tambahan kata English, berarti kata benda lesson menjadi lebih spesifik, menjadi lebih khusus, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Fungsi adjektif adalah mensifati benda dengan cara mendeskripsikannya, menjelaskannya. Pelajaran apa dijelaskan lebih spesifik, yaitu pelajaran bahasa Inggris, sesuai dengan penjelasan dari adjektif, yaitu a word that qualifies noun or pronoun by describing it. Mensifati kata benda, adjektif mensifati kata benda lesson dengan cara menjelaskan kata benda lesson itu menjadi lebih spesifik. Yang awalnya lesson itu bisa bersifat global atau universal karena terdapat banyak sekali mata pelajaran. Nah, di sini sudah ada spesifikasinya, yaitu English. Kemudian kita cek dalam kamus, kita akan memastikan apakah English itu merupakan kata sifat asli. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di dalam kalimat itu terdapat kata sifat yang memang benar-benar kita dapati di dalam kamus itu dia merupakan bentuk kata sifat. Meskipun ada kemungkinan menjadi bentuk kata yang lain. Seperti ini. Namun ada juga kata di dalam bahasa Inggris, adjektif di dalam bahasa Inggris itu bukan adjektif asli, bukan kata sifat asli, namun karena fungsinya mensifati benda setelahnya, maka dia juga disebut adjektif. Namun kali ini untuk kata English ini memang ada kemungkinan menjadi kata sifat asli. Di sini ada KS. Namun demikian ada pula KB. Jadi English kalau berdiri sendiri dia berfungsi sebagai kata benda, namun apabila terletak sebelum kata benda maka fungsi English tersebut menjadi kata sifat. Oke, next kita pastikan lesson. Apakah lesson kata benda? Betul, KB artinya pelajaran. Oke, next. The next sentence number 2. Harun is a diligent boy. Harun adalah anak laki-laki yang rajin.
Oke. Pertama kita identifikasi kata boy. Boy ini artinya anak laki-laki. Berarti bentuk kata boy adalah kata benda, sedangkan diligent adalah kata sifat. Karena apa? Karena diligent ini mempunyai fungsi mensifati kata benda boy. Apabila kita hapus kata diligent, kalimat akan menjadi seperti ini. Harun is a boy. Harun adalah seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki mempunyai sifat umum universal. Anak laki-laki pandai, anak laki-laki rajin, anak laki-laki malas, dan lain sebagainya. Maka kehadiran, keberadaan kata sifat diligent itu bisa merubah sifat kata benda boy yang awalnya universal menjadi bersifat rajin. Jadi dengan adanya kata diligent, kata boy, kata benda boy menjadi lebih jelas. Ya, seperti di awal tadi, bahwasanya penjelasan dari kata sifat adalah kata yang mensifati benda atau kata ganti dengan cara mendeskripsikannya. Jadi kata diligent ini mendeskripsikan kata benda boy, sehingga kata boy mempunyai sifat rajin. Baiklah, sekarang kita akan cek di dalam kamus kata diligent. Apakah diligent memang kata sifat? Ya, betul sekali. Diligent memang kata sifat. Di dalam kamus kita hanya mendapatkan kata diligent itu adalah kata sifat. Tidak mempunyai kemungkinan menjadi kata yang lain, yaitu hanya kata sifat. Artinya rajin atau tekun. Kemudian kata boy itu mempunyai bentuk sebagai kata benda. Boy kata benda artinya anak laki-laki atau anak muda. Kemudian makna yang kedua, anak laki-laki. Oke, next sentence. Rahman has 2 pens. Rahman mempunyai 2 pena. Sebelumnya saya akan membahas tentang kata pens dulu sebelum kita membahas tentang adjektif secara detail. Kita akan bahas pen. Pen ini kata dasarnya adalah pen, tidak ada s. Jadi tambahan huruf s di sini disebabkan karena ini merupakan bentuk plural atau jamak. Bentuk jamak karena sudah ada sifat to. Jadi to ini merupakan kata sifat dalam bentuk number atau bilangan, sehingga mengharuskan kata pen itu ditambahkan huruf s setelahnya. Karena ini secara grammar memang sudah menjadi aturan paten. Apabila kata benda disifati dengan jumlah lebih dari 1, maka kata benda tersebut harus ditambahkan dengan huruf S atau ES pada kata-kata tertentu. Namun secara umum ditambahkan huruf S. Oke, itu sekedar sedikit pengetahuan. Sekarang kita akan bahas tentang bentuk kalimatnya. To di sini adalah
pens adalah kata benda, sedangkan to adalah kata sifat. Masih pada penjelasan yang sama, di mana fungsi dari kata sifat adalah mensifati kata benda. Kata sifat to mensifati kata benda pens dengan menjelaskan jumlah dari kata benda itu, dari kata benda tersebut. Rahman mempunyai pen. Pen bersifat universal. Pen bisa disifati dengan warna, bisa disifati dengan jumlah, bisa disifati dengan harga, bebas. Namun pada kalimat ini to merupakan kata sifat dari bentuk number, yaitu jumlah bilangan, menjelaskan kata benda pen dengan jumlah bilangan, sehingga pen mendapatkan sifat dalam bentuk bilangan, sekaligus menjelaskan jumlah dari pena itu sendiri. Oke, sekarang kita akan cek kata to, apakah kata to memang benar kata sifat. Sebelumnya kita temukan di sini ada KB, kata benda. To apabila berdiri sendiri dia akan menjadi kata benda, namun ada kemungkinan menjadi kata sifat. Seperti tadi, karena to mensifati kata benda pen, maka dia disebut kata sifat di dalam kalimat posisinya di dalam kalimat tersebut sebagai kata sifat. Artinya sama, dua, hanya beda fungsi. Kemudian pen, nah tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pens itu kata dasarnya adalah pen tanpa s. Nah, sedangkan s itu adalah tanda bahwasanya jumlah kata bendanya itu lebih dari satu. Apakah pen benar kata benda? Betul sekali. Artinya pulpen, pena, atau kandang. Oke, the next sentence, he has some books. Dia mempunyai beberapa buku. Nah, sebenarnya kita bisa menjelaskan lebih detail setiap kata berdasarkan bentuknya, mulai dari he has some books. Namun fokus kita kali ini hanya menjelaskan pada fungsi daripada adjektif itu saja. Some di sini adalah adjektif. Adjektif, sedangkan book adalah kata benda. Seperti sebelumnya, kalau kita hilangkan pada kata some, maka yang terjadi adalah seperti ini. He has books. He has book. Dia mempunyai buku. Buku itu sifatnya general atau umum, belum ada spesifikasi, belum ada sifat yang mensifati kata benda tersebut. Dan seperti sebelumnya tadi, di sini ada tambahan huruf S menunjukkan bahwasanya kata benda tersebut lebih dari satu. Ini merupakan jamak dari kata book. Kenapa menjadi jamak? Karena disifati dengan jumlah yang tak tentu. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa grammar ini disebut kata sifat kategori indefinite adjective. Jadi kata sifat yang jumlahnya itu tak tentu, namun bisa dipastikan ini lebih dari satu karena kata artinya beberapa.
Some adalah adjektif kata sifat yang mensifati kata benda book. Mensifati dengan jumlah bilangan yang tak tentu. Oke, kita cross check di dalam kamus. Di sini kita temukan simbol kabil. Nah, ini termasuk kategori singkatan baru yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Dari 8 parts of speech kita tidak temukan dari 8 macam kata bilangan itu masuk yang mana. Namun berdasarkan fungsi kegunaan dari some ini berada di kalimat adjektif, di contoh kalimat adjektif, maka kita anggap kata bilangan itu adalah termasuk bagian dari kata sifat. Jadi bisa kita artikan bahwasanya kabil atau kata bilangan itu merupakan kata sifat. Artinya beberapa, sedangkan arti kedua adalah jumlah. Sedangkan book merupakan kata benda yang disifatinya. Artinya buku atau kitab. Okay, the next sentence. The students are learning well. The students are learning well. Siswa-siswa ini sedang belajar dengan baik. Ya. Sebelum kita bahas tentang adjektif, perlu kita ketahui bahwasanya this ini merupakan bentuk jamak dari kata this yang artinya ini. This untuk menunjuk satu benda. Contohnya, this is a book. Sedangkan this ini untuk benda jamak. These are student atau the students. Jamak. Student merupakan kata benda yang disifati oleh kata sifat adjektif, kata sifat des. Oke, kita akan cross check di dalam kamus apakah this atau this itu merupakan kata sifat. Ternyata tidak kita temukan. Tidak kita temukan simbol KS di dalam kata this. Justru yang kita temukan adalah KG, kata ganti. Artinya ini. Untuk jamak dari kata this. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita tidak temukan dalam kamus. Oke, kita cross check dulu. Di sini ada kita cari asal katanya, yaitu this. Kita dapatkan katun atau kata petunjuk. Bisa juga menjadi kata keterangan. Artinya seperti ini. Nah, fokus kita adalah pada katun, singkatan katun yang artinya kata tunjuk. Apakah kata tunjuk ini termasuk dalam kategori kata sifat yang bisa mensifati sebuah benda? Nah, terlepas dari itu, apabila kita tidak mendapatkan
keterangan yang baku bahwasanya kata tersebut merupakan kata sifat. Di dalam kamus kita tidak mendapatkannya, maka kembali ke aturan awal, yaitu apabila kata sifat tersebut kita tidak bisa membuktikannya di dalam kamus, maka kembali kepada penjelasan awal, kepada fungsi awal dari kata sifat tersebut. Fungsi dari kata sifat des itu adalah mensifati kata benda students. Artinya dia menunjuk siswa-siswa ini, jadi menjelaskan dengan menunjuk. Student yang awalnya bersifat general, siapakah siswa-siswa yang dimaksud yang belajar dengan baik itu? Yaitu siswa-siswa ini, mendeskripsikan dengan cara menunjuk tadi. Baik, selanjutnya kata student, kita pastikan kata student adalah kata benda yang bisa disifati. Artinya kalau dalam perguruan tinggi disebut mahasiswa atau mahasiswi, sedangkan untuk di sekolah menengah ke atas atau sampai ke bawah itu disebut siswa. The next sentence, every pupil has to study. Setiap siswa harus belajar. Fokus pada kata every. Kita tahu every adalah kata sifat. Yang kedua, pupil merupakan kata benda. Every itu merujuk pada seseorang secara individu, kembali ke individu, yaitu pada benda tunggal. Meskipun pupil ini bentuk jamaknya tidak perlu diberikan tambahan huruf S karena ini sudah baku. Oke, kita kembali ke fungsi daripada kata sifat, yaitu mensifati kata benda. Every merupakan kata sifat yang mensifati kata benda pupil. Pupil di sini kata benda, artinya siswa. Sebelum adanya kata every, maka kalimat yang kita dapati adalah pupil has to study. Siswa harus belajar, siswa secara umum. Namun dengan adanya kata every, penekanannya lebih ke individu masing-masing. Setiap siswa, jadi setiap siswa harus belajar. Pendekatan pada ini merupakan kewajiban pada setiap siswa, kewajiban secara individu pada setiap siswa yang ada. Apabila hanya kata pupil, tidak ada kata every, maka kewajibannya itu berlaku untuk siswa secara global. Maka apabila dalam suatu kelas ada satu saja yang sudah belajar, maka gugur kewajiban yang lain. Namun dengan adanya kata every, kewajiban belajar ini menjadi tanggung jawab setiap siswa secara individu yang ada di kelas tersebut. Jadi jelas bahwasanya kata sifat every fungsinya mensifati kata benda pupil dengan cara mendeskripsikan secara detail arah dari perintah untuk belajar kepada setiap siswa yang ada. Kita akan memastikan apakah every itu memang bentuk kata sifat. Betul sekali, artinya setiap atau tiap-tiap. Kemudian apakah pupil memang benar kata benda? Betul. Sini ada singkatan KB, artinya murid.
Oke, the next, what time is it now? Jam berapa sekarang? Kata sifat berada pada interrogative sentence atau kalimat tanya. Kalimat tanya disebut interrogative sentence dalam bahasa Inggris. Oke, namun kita tidak fokus pada bentuk kalimat. Kita fokus pada bentuk kata, mengidentifikasi kata. What itu dikategorikan sebagai kata sifat. Namun prediksi saya ini tidak kata sifat asli, hanya saja karena dia mensifati kata benda. Time. What time is it now? What time? Jadi kata what merupakan kata sifat yang mensifati kata benda. Time. Time merupakan kata benda. Berdasarkan analisis kita temukan makna jam berapa sekarang. Ini dengan adanya kata what itu memperjelas sebuah pertanyaan. Apabila tidak ada kata what, maka makna yang ada adalah jam sekarang. Maka pertanyaan yang disampaikan, yang dinyatakan menjadi tidak jelas dengan tidak adanya kata what. Sehingga fungsi what ini sangat penting, yaitu dengan mendeskripsikan lebih jelas apa yang ditanyakan. Oke. Sesuai prediksi saya bahwasanya what itu bukan merupakan kata sifat asli. Sini kita temukan kg, artinya kata ganti apa, atau siapa, atau beberapa, atau berapa. Kita tidak mendapati kata sifat. Di sini ada kata ganti dan kata seru. Namun apabila kita tidak mendapati bentuk yang kita inginkan di dalam sebuah kamus, maka kembali ke aturan awal, yaitu fungsi awal dari kata sifat itu adalah mensifati kata benda. Kata sifat what mensifati kata benda time dengan cara memperjelas pertanyaan, yaitu memperjelas pertanyaan apa yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan yaitu jam berapa, jam berapa. Kita cek apakah time merupakan kata benda. Time merupakan kata benda, artinya jam. Kedua waktu. Ketiga menunjukkan apa ini, ada selanjutnya namun kita tidak bisa melihatnya. Tapi saya kira ini sudah cukup untuk memastikan apakah time itu benar kata benda, jam. Oke, the last sentence, here is our room. Di sini adalah ruang kita. Fokus pada kata our dan kata room. Our adalah kata sifat, sedangkan room adalah kata benda. Apabila kita hilangkan kata our, maka kita dapati kalimat yang universal atau umum, belum ada spesifikasinya, belum ada sifatnya. Seperti ini. Here is room. Di sini adalah ruangan. Ruangan siapa? Ruangan kita. Jadi kata sifat our fungsinya adalah menjelaskan kata benda room dengan menunjukkan pemiliknya yang spesifik. Spesifikasi kepemilikan. Jadi dengan adanya kata our, maka room, kata benda room menjadi jelas siapa pemiliknya. Oke, kita akan cek di dalam kamus. Our itu adalah kata ganti, bukan kata sifat ternyata.
artinya kami, kita, atau kami, atau kita punya. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, apabila kita tidak mendapatkan kata sifat di dalam kata yang kita sebut sebagai kata sifat di dalam sebuah kalimat, namun secara individu dia bukan bentuk kata sifat, kembali ke aturan awal bahwasanya kata sifat adalah kata yang mensifati kata benda dengan cara mendeskripsikannya. Kata sifat our itu merupakan kata benda yang kata sifat yang mensifati kata benda room dengan cara mendeskripsikan siapa pemilik dari kata benda atau dari ruangan itu. Kita akan memastikan apakah room memang benar kata benda. Ya, tepat sekali. Room artinya kamar atau bilik, merupakan bentuk kata benda. Artinya bisa juga tempat, bisa juga kesempatan. Thank you so much. These are what I can deliver to you all. But before closing, I would like to show the slide presentation from the first until the last. What for? To, of course, to strengthen our memory and understanding, and to refresh also our mind, our memory about the lesson that I have delivered, that I have discussed, that I have explained to you, all my love, all viewers whom I love. Okay, all viewers whom I love, this is what I can deliver to you all. Thank you so much for every attention. I'm sorry for any mistake. See you next time in my video show. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.